Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Muda Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 57, nama Nur Salam Kasrial, STB 5089, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas C. Izin Bapak, izin menjelaskan terkait materi yang telah diberikan. Nah, yaitu pada pembelajaran filsafat pemasyarakatan. Nah, yang pertama ialah materi mengenai konsep pokok filsafat. Nah, bagaimana konsep pokok dari filsafat itu sendiri? Filsafat melibatkan beberapa atau berbagai konsep pokok yang menjadi fokus utama dalam pemikiran filosofis. Berikut adalah beberapa konsep pokok dalam filsafat. Yang pertama ialah ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat eksistensi dan realitas. Konsep pokok dalam ontologi termasuk pertanyaan tentang apa yang ada atau entitas, bagaimana entitas tersebut berinteraksi, dan apakah ada eksistensi abstrak seperti ide atau nilai-nilai. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang memeriksa sifat pengetahuan, cara kita memperoleh pengetahuan, dan apa yang kita dapat atau yang kita ketahui. Yang ketiga ialah etika. Etika adalah cabang filsafat yang membahas nilai-nilai moral, tindakan yang baik atau buruk, dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku manusia. Selanjutnya ialah logika. Logika adalah studi tentang pemikiran yang benar, argumentasi yang valid. Konsep pokok dalam logika mencakup proposisi, premis, kesimpulan, penalaran, deduktif, penalaran induktif, dan jenis-jenis argumen. Nah, yang terakhir ialah estetika. Estetika adalah cabang filsafat yang mempertimbangkan seni, keindahan, dan pengalaman estetis. Konsep pokok dalam estetika termasuk rasa estetis, keindahan, ekspresi seni, dan nilai-nilai artistik. Nah, selanjutnya mengenai filsafat ilmu pengetahuan. Nah, apa itu filsafat ilmu pengetahuan? Filsafat ilmu pengetahuan juga dikenal sebagai epistemologi, adalah cabang filsafat yang mempelajari sifat, metode, sumber, dan batasan pengetahuan. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana kita memahami, bagaimana kita membangun pengetahuan, bagaimana kita dapat membedakan pengetahuan yang sah dari yang tidak sah. Nah, konsep kunci dalam filsafat ilmu pengetahuan ialah yang pertama, kepastian pengetahuan. Salah satu pertanyaan sentral dalam epistemologi adalah sejauh mana kita dapat yakin tentang kebenaran pengetahuan kita. Apakah ada pengetahuan yang mutlak dan pasti, atau apakah semua pengetahuan bersifat probabilistik dan terbuka terhadap revisi? Nah, selanjutnya ialah sumber pengetahuan. Epistemologi mempertimbangkan berbagai sumber pengetahuan, seperti pengalaman indrawi, akal, budi, otoritas, intuisi, dan sebagainya. Nah, kemudian metode ilmiah. Filsafat ilmu pengetahuan juga memeriksa metode-metode yang digunakan dalam ilmu pengetahuan, termasuk observasi, eksperimen, deduksi, induksi, dan metode-metode lain yang digunakan untuk menghasilkan pengetahuan yang sah. Nah, selanjutnya ialah empirisme dan rasionalisme. Nah, antara kedua ini, perdebatan klasik dalam epistemologi adalah antara empirisisme dan rasionalisme. Empirisisme menekankan pengalaman sebagai sumber utama pengetahuan, sementara rasionalisme mengutamakan akal, budi, dan pemikiran rasional. Sejarah dan paradigma penghukuman. Nah, sejarah dan paradigma penghukuman mengacu pada perkembangan dan perubahan dalam cara masyarakat dihukum atau menghadapi pelanggaran hukum, penjahat, dan tujuan-tujuan dari tindakan hukuman. Ini melibatkan pengkajian cara-cara beragam di mana masyarakat dan pemerintah telah menjalankan sistem penghukuman selama berabad-abad. Paradigma penghukuman mencerminkan pandangan nilai-nilai dan teori yang mendukung pendekatan tertentu terhadap penghukuman. Berikut ini beberapa ikhtisar singkat tentang perkembangan sejarah dan paradigma penghukuman. Yang pertama, hukum dalam masyarakat awal.
Di masa awal atau peradaban manusia, hukuman seringkali bersifat sederhana dan brutal. Kemudian, periode kekaisaran dan hukum kuno. Pada masa-masa kekaisaran, perkembangan hukum kuno seperti hukum Hammurabi, ada upaya untuk mengatur hukuman dengan lebih terstruktur. Sistem hukum tertulis mulai muncul dan hukuman disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang ditetapkan. Kemudian yang ketiga ada zaman penjara dan pembinaan. Nah, pada abad 18 sampai 19 pergeseran menuju penggunaan penjara sebagai bentuk hukuman utama, konsep pemasyarakatan dan rehabilitasi mulai diperkenalkan dengan penekanan pada pemulihan dan perubahan perilaku pelaku. Yang keempat, zaman pembalasan dan hukuman mati. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 terjadi pergeseran kembali ke hukuman yang lebih keras, termasuk hukuman mati, dengan argumen bahwa hukuman harus bertujuan untuk mengintimidasi dan membalas dendam. Ini menciptakan paradigma hukuman yang lebih keras. Nah, selanjutnya adalah revolusi penjara dan reformasi. Pada paruh abad ke-20 muncul gerakan reformasi hukuman yang menekankan pemulihan, pemasyarakatan, pengurangan residivis. Paradigma ini mendukung program rehabilitasi dan pencegahan kriminalitas. Paradigma restoratif atau paradigma restoratif ini menghilangkan fokus dari pemasyarakatan dan hukuman pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Ini berusaha untuk memulihkan para pelanggar dan mengatasi akar penyebab kriminalitas. Yang ketujuh, paradigma penyadaran atau rasial dan keadilan sosial. Ialah paradigma ini menyoroti masalah ketidaksetaraan dalam sistem penghukuman, penekanan pada diskriminasi rasial, serta upaya untuk mengurangi populasi penjara dan memerangi ketidaksejahteraan sosial. Nah, yang kedelapan ialah paradigma ketidakseragaman hukuman. Beberapa negara dan masyarakat mendekati penghukuman dengan cara yang lebih bervariasi, mencakup hukuman alternatif seperti pemantauan elektronik, bimbingan, atau program-program reintegrasi. Perkembangan ini menunjukkan bahwa pandangan masyarakat dan pemerintah tentang penghukuman telah berkembang seiring waktu, dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Paradigma penghukuman yang berlaku dan dapat sangat bervariasi dari satu negara atau masyarakat ke negara atau masyarakat lainnya, mencerminkan nilai-nilai dan tujuan yang berbeda dalam menghadapi pelanggaran hukum dan penjahat. Pandangan menganggap penghukuman sebagai alat yang efisien untuk mengurangi kriminalitas dengan mengancamkan sanksi hukuman. Yang keenam adalah penghargaan kepatuhan hukum. Penghargaan dapat diberikan kepada individu yang patuh terhadap hukum melalui penghargaan seperti pengurangan hukuman atau pembebasan bersyarat. Yang ketujuh, keadilan sosial. Dalam beberapa kasus, penghukuman digunakan sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial. Olehnya itu, rasionalitas di balik penghukuman sangat bervariasi tergantung pada pandangan hukum dan sistem hukum di suatu negara atau masyarakat. Beberapa sistem hukum mungkin lebih fokus pada rehabilitasi dan pemulihan, sementara yang lebih menekankan hukuman dan efek jera, seringkali sistem hukum mencoba mencapai keseimbangan antara tujuan-tujuan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti beratnya pelanggaran, latar belakang, dan dampak pada korban terhadap masyarakat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.